Terima kasih saudara, kembali bersama saya Maniza Putri dan juga masih ada dua narasumber kita, yaitu Bapak Mansur Hidayat yaitu selaku Bupati Pemalang, dan juga ada Bapak Slamet Effendi atau Bapak SE begitu Pak ya, selaku Direktur Utama Perumda PDAM Tirta Mulia Pemalang. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini. Saya mau lanjut ke Pak Mansur dulu, boleh ya Pak ya? Pak Mansur, nah ini terkait anggaran nih, kalau untuk dari bagian pelayanan-pelayanan yang lain begitu, apabila membutuhkan anggaran-anggaran begitu, bagaimana Pak caranya Pak untuk ke Bapak? Di perusahaan daerah yang lain sama, kita support juga dengan anggaran APBD Kabupaten Pemalang, sama sesuai dengan apa yang akan dilakukan ya, sesuai dengan apa yang akan dilakukan dan sesuai dengan besar kecilnya dari perusahaan itu sendiri, kegiatan itu sendiri, sehingga tidak sama. Misalkan PDAM Tirta Mulia dengan perusahaan daerah yang lain itu juga tidak sama. Kalau untuk PDAM sendiri Pak, kalau dari Bapak, apakah ada masukan Pak begitu terkait pelayanan yang sudah selama ini terjadi begitu Pak? Ya, kita selalu menyarankan kepada PDAM Tirta Mulia khususnya selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tadi kita salah satu adalah monitoring center ini, sehingga masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak SE, misalnya daftar itu tidak harus datang ke sini, kita repot. Apalagi yang jauh ya Pak ya, Pak SE ya, yang jauh di ujung sana ke sini harus datang ke sini mendaftar, nah gitu kan, sudah mengeluarkan biaya, tenaga, waktu dan sebagainya. Nah, kalau bisa tek dari rumah saja sudah bisa terdaftar dan bisa langsung, saya kira itu kan lebih mempermudah ya, memudah masyarakat. Itu salah satu era digitalisasi ini yang bisa kita manfaatkan adalah bagaimana masyarakat lebih mudah dan lebih cepat untuk terkait dengan pelayanan apapun, baik PDAM maupun kegiatan-kegiatan kepemerintahan yang lain. Nah, gitu. Ke Pak Slamet Effendi, Bapak, apabila mungkin selama ini sudah dilakukan oleh PDAM Tirta Mulia begitu, ini kan ada monitoring center begitu Pak. Nah, ini gimana Pak? Kalau misalnya masyarakat mungkin ada yang belum tahu begitu tentang program ini begitu, apakah sudah ada sosialisasinya begitu Pak? Jadi benar Mbak Putri, jadi ini merupakan program kita yang pertama di tahun 2024, sehingga membutuhkan sosialisasi khususnya pada pelanggan kita ya, supaya tahu bahwa kita sudah ada monitoring center. Kemudian yang sudah lama juga ini pembayaran secara online ya. Ini sudah kita sosialisasikan, tapi masih banyak juga pelanggan yang membayar maunya datang langsung kan gitu. Mungkin karena ketidaktahuan bisa Pak. Ya, mereka sebetulnya sudah tahu, tapi kayaknya kelihatannya mungkin itu rata-rata pelanggan yang tua-tua itu, yang tidak kurang dengan teknologi. Artinya kesulitan begitu ya Pak. Tapi masih melayani Pak ya, kalau yang datang langsung kalau ke tempat begitu masih bisa tetap ya Pak? Kita layani. Kalau ke depan Pak, rencana ini ada inovasi apa lagi mungkin yang diluncurkan? Banyak kita inovasi yang ke depan, tapi itu sebetulnya merupakan rahasia dulu ya, karena ini akan mau kita ciptakan untuk menjadi inovasi yang baru. Yang tadi sudah saya bocorkan tadi, salah satunya adalah pendaftaran secara online. Ya. Jadi pola-pola itu yang akan kita pakai sehingga pelanggan akan menjadi nyaman. Ya. Kalau ke Pak Bupati sendiri Pak, kalau pelayanan yang baik itu seperti apa Pak? Menurut versi Bapak begitu? Pelayanan yang baik ya tadi saya sampaikan di awal bahwa cepat, tepat, dan masyarakatnya senang. Nah, itu intinya, clue-nya adalah masyarakat senang, puas. Nah, itu clue-nya. Bagaimanapun caranya, yang penting masyarakat puas dan senang. Nah, kalau target pelanggan sendiri Pak, dengan adanya digitalisasi ini, apakah sudah semakin baik dan semakin bertambah Pak? Insya Allah pelayanan kita sudah semakin baik ya, kita cepat di dalam penanganan dan bertambah pelanggannya. Tahun ini berarti tahun 2003 sampai akhir ini berarti ada sekitar 1.500 ya Pak ya.
1.800 ada penambahan di tahun khusus tahun 2023. Kalau untuk target sendiri Pak, mungkin di tahun ini targetnya mau sampai berapa begitu Pak? Kalau target sudah memenuhi target ini udah Sudah? lebih, iya. Sudah Dari lebih ya? target 10.000 ya 10.000 awal saya menjabat di tahun 2020, sekarang sudah lebih dari 10.000. Oh, sudah lebih dari 10.000, Sudah lebih. artinya sudah sangat bagus perkembangannya begitu ya Pak ya? Alhamdulillah sudah bagus. Nah kalau untuk dari pelanggan sendiri kadang yang paling sering ditemui kesulitannya selain dari faktor usia begitu Pak dengan menggunakan aplikasi ini itu apa Pak? Ya beliau-beliau karena mungkin usia sudah sepuh ya, jadi malas untuk update atau menggunakan digital gitu, sehingga pengennya ketemu langsung dengan orangnya. Pengaduan pun langsung ke kantor mereka itu, tidak melalui online. Begitu ya, artinya selama ini yang kesulitan adalah hanya di faktor usia begitu ya? Iya, faktor usia. Kalau untuk teman-teman mungkin yang ingin mengakses begitu Pak, ini berarti nanti masuknya kemana begitu Pak? Atau seperti apa saja caranya? Ada namanya kita aplikasi Sitirta, udah kita kenalkan itu sekitar 2 tahun yang lalu. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, kita akan lanjutkan lagi nanti ya Pak ya. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali membahas lebih detailnya tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya.